Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan teman-teman selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari seseorang. Kita sebut saja dia Pak Rajib. Pak Rajib ini merupakan guru sekaligus pembina pencinta alam di salah satu sekolah menengah atas yang ada di Sumedang. Tidak dijelaskan kapan tepatnya kejadian ini terjadi. Tapi saat itu Pak Rajib dan beberapa siswa binaannya mengalami kejadian yang mengerikan ketika melakukan survei tempat untuk kegiatan pendakian anak asuhnya di Gunung Tampomas. Nah, kira-kira apa saja yang Pak Rajib dan siswanya alami? Simak terus ceritanya sampai akhir. Tapi sebelum ke cerita, alangkah lebih baiknya jika teman-teman mensupport dulu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Silahkan like buat yang suka, dislike buat yang tidak suka, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke? Terima kasih teman-teman. Pukul 5 sore, Pak Rajib dan beberapa siswa seniornya sudah berkumpul di sekolah untuk menyiapkan pemberangkatan menuju Gunung Tampomas. Ketika itu, pihak sekolah akan mengadakan pendakian untuk siswa kelas 1. Tapi siswa kelas 1 baru akan berangkat besok pagi. Jadi, untuk mempersiapkan semuanya, Pak Rajib bersama siswa seniornya itu dibantu oleh salah satu penjaga sekolah berangkat duluan menuju Gunung Tampomas. Singkat cerita, sekitar pukul 5:45 mereka semua sampai di kampung Narimbang. Sebelum berangkat, rombongan Pak Rajib menemui Pak Onos terlebih dahulu. Pak Onos ini merupakan juru kunci Gunung Tampomas. Pak Rajib dan Pak Onos ini sudah cukup akrab, karena ini bukan pertama kalinya Pak Rajib membawa anak didiknya mendaki ke Gunung Tampomas. Karena saat itu bertepatan dengan azan maghrib, jadi mereka semua melakukan sholat terlebih dahulu. Pak Rajib mulai membuka pembicaraan dengan Pak Onos. Pak Onos, maaf nih ya, malam-malam saya mengganggu. Gak apa-apa Pak. Gini Pak, kami mau meminta izin untuk melakukan pendakian malam ini. Ini saya lakukan untuk mempersiapkan pendakian anak-anak kelas 1. Biasalah Pak, seperti yang Bapak tahu, kalau ini tuh kegiatan 2 tahunan di sekolah kami. Pak Onos terdiam sejenak. Lalu, harus malam ini ya Pak? Iya Pak, soalnya anak-anak kelas 1 berangkat besok pagi. Jadi kami harus menyiapkan semuanya. Sebenarnya Bapak agak khawatir kalau kalian harus naik malam ini, karena malam ini bulan lagi terang-terangnya. Tapi ya sudahlah, karena Pak Rajib sudah cukup tahu dengan keadaan Tampomas. Saya hanya berpesan jaga sikap dan juga jaga omongan. Kalau ada suatu hal yang dianggap tidak wajar, sebaiknya Pak Rajib dan anak-anak segera turun saja. Jangan memaksa untuk melanjutkan pendakian. Baik Pak, baik. Terima kasih ya Pak. Oh iya, Pak Rajib, bawa saja ini buat jaga-jaga. Pak Onos memberikan bungkusan berupa beras yang dibalut dengan kain hitam. Pak Rajib bertanya mengenai benda itu. Lalu Pak Onos hanya berkata, "Sudah Pak, bawa saja." Setelah itu mereka mulai mempacking ulang barang bawaannya. Dan tidak lupa mereka mengisi air, karena sepanjang jalur pendakian tidak ada sumber mata air. Tepat pukul 7 malam, mereka mulai berjalan, melewati pesawahan dan memasuki hutan pinus. Lalu mereka melewati kebun aren dan juga kebun kopi. Awalnya jalan yang mereka lalui cukup datar. Setelah kurang lebih setengah jam berjalan, trek berubah menjadi cukup menanjak. Lalu salah satu siswa yang bernama Rano meminta untuk istirahat karena tiba-tiba kakinya merasa sakit.
Bisa berhenti dulu nggak Pak? Kaki saya sakit Pak. Sakit kenapa No? Lecet ya? Atau keseleo? Gak tahu nih Pak. Tiba-tiba saja perih. Mereka berhenti dan memeriksa keadaan kaki Rano. Ketika dilihat, tidak ada yang aneh dengan kaki Rano. Tapi saat itu Rano merasa cukup kesakitan. Lalu Mang Umang ini penjaga sekolah. Dia menghampiri Rano dan juga Pak Rajib. Aduh, ini mah ada yang jahil Pak. Jahil gimana maksudnya Mang? Mang Umang menjelaskan kalau ada salah satu makhluk yang jahil memegang kaki Rano sehingga kaki Rano merasa kesakitan. Tapi Pak Rajib tidak mempercayainya. Pak Rajib hanya beranggapan kalau itu keseleo biasa. Setelah beberapa saat istirahat dan Rano pun merasa lebih baik, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika sudah berjalan dan terus berjalan, mereka dibuat bingung dengan banyaknya jalan yang bercabang. Pak Rajib yang bisa dibilang cukup sering melewati jalur ini pun dibuat bingung. Karena di mata Pak Rajib, jalurnya benar-benar berbeda dengan yang biasa dia lewati. Pak Rajib hanya berpikir mungkin ini jalur baru. Karena terakhir Pak Rajib naik ke sini 2 tahun yang lalu. Jadi sudah pasti banyak perubahan. Akhirnya dengan sedikit ragu Pak Rajib menentukan jalan mana yang akan mereka lewati. Cahaya bulan membuat jalur nampak terlihat jelas. Bahkan bisa dibilang tanpa bantuan headlamp sekalipun jalur bisa terlihat. Ketika mereka berjalan, beberapa kali terdengar lolongan suara anjing. Rosa yang satu-satunya siswa perempuan yang ada di rombongan itu tiba-tiba terdiam. Lalu dia jongkok. Pak Rajib yang tepat di belakang Rosa langsung menghampirinya dan berkata, "Ros, kamu gak apa-apa?" Rosa tidak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya. "Bilang aja sama bapak." "Gak apa-apa Pak, saya hanya sedikit mual." Karena melihat kondisi Rosa seperti itu, Pak Rajib meminta timnya untuk istirahat. Tapi Rosa malah menolaknya. Dia meminta untuk terus melanjutkan perjalanan. Pak Rajib pun kekeh memintanya untuk istirahat karena melihat kondisi Rosa yang seperti itu. "Pak, benar apa kata Rosa? Sebaiknya kita jangan berhenti di sini. Lebih baik kita lanjut." Pak Rajib mulai sadar dengan kondisi di sana dan iya sudah, kita lanjut. Mang Umang pindah ya ke posisi paling depan. Lalu diikuti Rano, Rosa, Erwin dan Gugi. Sedangkan saya berjalan paling belakang. "Baik Pak." Mereka pun kembali berjalan. Sebenarnya Pak Rajib ini merasa ada yang aneh dengan jalan yang mereka lewati. Pak Rajib melihat kalau jalur yang dilewatinya itu sangat bersih dan sangat jelas terlihat. Bahkan tidak ada satupun daun yang ada di tanah. Jalurnya itu benar-benar mulus. Tidak lupa juga Pak Rajib menyuruh anak-anak untuk mengaitkan tanda jejak berupa kain berwarna orange di beberapa dahan pohon yang mereka lalui. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi mereka belum kunjung sampai di pos 2. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat kembali dan memasak mie instan untuk sekedar mengganjal perut. Erwin mulai mengeluarkan peralatan masak. Dibantu oleh Gugi, mereka berdua mulai memasak mie instan. Di saat Erwin dan Gugi sedang memasak, tiba-tiba, "Aduh, Pak, kenapa No? Lihat Pak." Rano menunjuk kakinya yang tadi kesakitan. Dan betapa terkejutnya Pak Rajib saat itu. Nampak kaki Rano itu memar. Dan anehnya lagi,
luka yang diderita oleh Rano seperti bekas genggaman tangan. Iya, luka memarnya itu seperti bekas remasan tangan yang sangat kuat. Lah, tadi pas di bawah belum gini kan, Ok? Iya, Pak. Saya juga heran. Kaki saya linu banget nih, Pak. Lalu Pak Rajib menyuruh Mang Umang untuk membantu mengobati kaki Rano. Pak, ini mah bukan luka sembarangan, Pak. Maksudnya gimana, Mang? Sepertinya dari bawah tadi ada sesuatu yang menempel di kaki Rano. Yang bener, Mang. Pantes langkah saya terasa sangat berat. Ya udah, Nok, kamu tenang aja. Semoga sosok itu gak sampai nyelakain kamu ya. Iya, Mang. Belum selesai dengan Rano, tiba-tiba si Gugi berteriak memanggil Pak Rajib. Lalu Pak Rajib, Mang Umang, dan Rano menoleh ke arah Gugi. Dan lagi-lagi mereka dibuat terkejut. Saat itu mereka menyaksikan kalau Rosa sedang makan mie instan yang masih ada di dalam panci, yang kondisinya panci itu masih sangat panas. Erwin dan Gugi yang ada di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya terdiam karena ketakutan. Ketika Mang Umang berusaha untuk merebut panci yang dipegang oleh Rosa, secara tiba-tiba Mang Umang terpental. Dan sesaat setelah itu terdengar suara geraman. Mendengar geraman itu, nampak Rosa tersenyum dan Mang Umang berusaha untuk memeluk Rosa, tapi lagi-lagi Mang Umang terpental. Pak Rajib juga berusaha untuk menangkap Rosa. Hasilnya sama, Pak Rajib pun terpental. Saat itu tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi untungnya Rosa tidak sampai berontak dan lari. Dia hanya terdiam. Pak Rajib dan yang lainnya tidak melepaskan pandangan dari Rosa, karena yang mereka takutkan kalau Rosa itu bertindak aneh-aneh. Sekitar 20 menit kemudian, Pak, saya kenapa? Apa yang sudah saya lakukan? Rosa nampak sudah sadar kembali. Merasa semua sudah baik-baik saja, Pak Rajib mendekat ke arah Rosa. Setelah semua tenang dan aman, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Rosa dan Rano berjalan di tengah-tengah karena kondisi mereka berdua tidak baik-baik saja. Tidak lama mereka berjalan, mereka menjumpai sebuah bangunan yang nampaknya itu sebuah warung. Loh, ini kan warung Abah. Pak Rajib cukup mengenal dengan warung itu. Tapi yang membuatnya heran, jalur yang mereka lewati tadi sepertinya itu bukan jalur biasa. Bukan jalur biasa yang suka dilewati oleh Pak Rajib. Akhirnya mereka duduk di atas balai-balai warung tersebut. Rosa nampak lemas, sementara Rano terus memegangi kakinya. Dan tidak lama setelah itu, terdengar suara pintu terbuka. Nampak seorang laki-laki paruh baya keluar dari warung itu. Abah, kenapa kalian nekat mendaki malam ini? Lah, memang kenapa, Bah? Abah menjelaskan kalau malam ini banyak bangsa dedemit yang keluar untuk bergentayangan. Lalu Abah melihat ke arah Rosa dan, Neng, sini Neng. Abah memanggil Rosa. Rosa mendekat, lalu Abah memegang kepala Rosa dan Rosa berteriak seperti yang kesakitan. Bah, Abah, kenapa Bah dengan murid saya? Kamu tidak sadar kalau ada sesuatu yang mengikutinya dari tadi. Yang benar, Bah. Tadi kalian lewat jalur mana? Pak Rajib menjelaskan jalur dan semua yang mereka alami selama pendakian tadi. Abah tersenyum tipis sambil berkata,
Nampaknya kalian melewati jalur yang tidak biasa. Hah? Maksudnya gimana, Bah? Sudah. Yang penting sekarang kalian sudah sampai di sini dengan selamat. Bah, apakah kedua siswa saya tidak apa-apa? Apakah mereka baik-baik saja, Bah? Iya. Sekarang mereka sudah jauh lebih baik. Sosok yang mengikutinya sudah pergi. Dan sebaiknya malam ini kalian istirahat di sini saja. Jangan memaksakan untuk mendaki. Pak Rajib setuju. Dan malam itu mereka istirahat di warung yang sekaligus rumah bagi Abah. Pak Rajib, Rano dan Rosa tidur di dalam, sementara Erwin, Gugi, dan Mang Umang tidur di luar. Mereka mendirikan tenda tepat di samping warung Abah. Singkat cerita, mereka semua tertidur. Hingga akhirnya waktu subuh tiba dan mereka mulai terbangun satu persatu. Pukul 7 pagi mereka mulai sarapan. Selesai sarapan, Gugi dan Erwin menanyakan kepada Pak Rajib jam berapa mereka akan melanjutkan pendakian ke atas. Tapi Pak Rajib menjawab, "Kita di sini saja sampai Pak Ahmad dan teman-teman kalian, juga anak-anak kelas 1 tiba di sini." Singkat cerita, pukul setengah 12, Pak Ahmad, 3 orang senior, dan anak-anak kelas 1 tiba di warung Abah. Dan salah satu dari teman mereka yang bernama Jali, yang baru sampai, bertanya kepada Erwin, "Win, kenapa lu gak pasang tanda selama perjalanan semalam sih? Kita sampai kebingungan nyari jalan loh." "Lah, udah Li, gua sama Gugi udah pasang pakai tanda ini loh, kain orange. Kalau lu gak percaya, tanya aja Pak Rajib." "Iya Li, kami selalu masang tanda di setiap jalan yang kami anggap membingungkan. Tapi kami tidak menemukan tanda satupun Pak selama pendakian tadi." "Benar Pak Rajib, kami tidak menemukan tanda satupun. Lalu kalian itu melewati jalan yang berbeda." Di sana Abah menjelaskan kalau jalan yang dilalui oleh Pak Rajib dan kelompoknya itu bukan jalur yang suka dilewati oleh orang, baik itu pendaki maupun peziarah. Ya bisa disebut kalau mereka itu melewati jalur gaib. Ya, terserah kalian mau percaya atau tidak. Dan kalau boleh saya ngasih saran, lebih baik kalian kembali turun saja. Jangan melanjutkan ke atas. Kalau kalian mau turun, bareng saya saja. Kebetulan saya juga mau turun dulu. Karena sepertinya 1-2 minggu ke depan tidak bakal ada pendaki ataupun peziarah yang naik. Setelah mempertimbangkan semuanya, terutama mempertimbangkan keselamatan anak didiknya, akhirnya Pak Rajib dan Pak Ahmad menyetujui saran dari Abah untuk kembali turun. Singkat cerita, pukul 1 mereka mulai perjalanan turun. Awalnya Pak Rajib khawatir dengan kondisi kaki Rano. Tapi keajaiban terjadi sesaat sebelum mereka turun. Yang awalnya kaki Rano itu memar dan bengkak, secara tiba-tiba kakinya menjadi baik-baik saja dan seperti tidak terjadi apa-apa. Itu tandanya kalian disuruh turun oleh yang ada di sini. Ya sudah, mari ikuti saya. Mereka semua mulai berjalan. Selama perjalanan, Abah menuntun semuanya hingga akhirnya sekitar pukul 5 sore mereka sudah sampai di bawah. Pak Rajib kembali menemui Pak Onos. "Bagaimana Pak? Apakah kalian mengalami hal yang tidak wajar?" Pak Rajib pun menjelaskan semua kejadian yang mereka alami kepada Pak Onos. "Sebenarnya saya juga ragu mau mengizinkan kalian untuk naik. Tapi ya sudahlah, yang penting kalian sudah kembali dengan selamat." "Maaf nih Pak Onos, sebaiknya selama 1-2 minggu ke depan kalau ada pendaki yang mau naik, lebih baik dilarang
Soalnya di atas lagi kurang aman. Iya bah, iya bah. Setelah itu mereka menelpon mobil jemputan. Sembari menunggu mobil jemputan, mereka pun istirahat di rumah Pak Onos. Sampai akhirnya sekitar pukul 8 malam, mobil jemputan datang dan mereka kembali menuju ke sekolah. Oke teman-teman, itu dia pengalaman Pak Rajib dan anak didiknya ketika melakukan pendakian ke Gunung Tampomas dalam rangka pelantikan lah mungkin ya namanya. Pelantikan anak-anak kelas 1, pelantikan pecinta alam. Nah, buat teman-teman yang mau berargumen atau berdiskusi, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.